Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husnul Khotimah, NPM 234300148. Kesempatan kali ini saya akan membahas tentang data dan transaksi di mata kuliah pemrosesan data terdistribusi dengan Bapak dosen Dedi Irawan MTI. Serdata adalah aktivitas membagi atau menyediakan akses data ke media digital di internet kepada orang lain. Data yang dibagi bisa sangat beragam, mulai dari program komputer, dokumen, buku, elektronik, maupun multimedia berupa video, gambar, ataupun audio. Untuk bisa saling berbagi, penyedia berkas harus mengupload berkas ke kemudian barulah orang lain bisa mengunduhnya dan komputer server tersebut. Metode Serdata ada 4. Yang pertama, perangkat penyimpanan yang bisa dipindahkan atau disebut portable. 2. World Wide Web yang berbasis dokumen. Pemasangan jaringan server, file hosting yang terpusat. Dan yang terakhir, jaringan peer-to-peer. Manfaat Serdata ada 4. Yang pertama, kemudahan dalam berbagi berkas kepada orang lain yang tak terbatas jumlahnya. Yang kedua, pengelolaan file mudah. Yang ketiga, tidak perlu lagi penyimpanan seperti flash disk, CD, ataupun hard disk. Yang terakhir, bisa berbagi berkas dengan ukuran yang lebih cukup besar. Transaksi merupakan bagian dari pengeksekusian sebuah program yang melakukan pengaksesan basis data dan bahkan juga melakukan serangkaian perubahan data. Di dalam transaksi terdapat 4 sifat, yaitu atomik, di mana semua operasi dalam transaksi akan seluruhnya atau tidak sama sekali. Yang kedua, konsisten, di mana eksekusi transaksi secara tunggal harus dapat menjamin data tetap konsisten setelah transaksi berakhir. Yang ketiga, terisolasi. Jika pada sebuah sistem basis data terdapat sejumlah transaksi yang dilaksanakan secara bersamaan, maka semua transaksi yang dilakukan secara bersamaan tersebut harus dapat dimulai dan bisa berakhir. Yang keempat, bertahan, di mana perubahan data yang terjadi berakhir dengan baik harus dapat bertahan bahkan jika seandainya sistem jadi mati. Di dalam transaksi juga ada status. Ada 5. Yang pertama, status aktif. Status awal sebuah transaksi yang menunjukkan transaksi tersebut masih dalam proses. Status kedua, gagal, di mana sebuah transaksi terhenti proses sebelum tuntas sama sekali. Yang ketiga, status batal. Keadaan di mana sebuah transaksi dianggap tidak atau belum dikerjakan yang terlebih dahulu diawali dengan mengembalikan semua data. Status yang terakhir, berhasil sempurna. Keadaan di mana transaksi telah dinyatakan berhasil dikerjakan. Itulah tadi hasil presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Sekian dan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.